Malam itu, Joko naik ke sebuah bus tua yang hampir kosong, berharap menemukan jalan pulang. Tapi saat pintu bus tertutup dan mesinnya mulai berderu, satu persatu penumpang di sekitarnya menghilang tanpa jejak, hingga ia menyadari bahwa setiap orang di dalam bus adalah arwah penasaran yang belum menemukan kedamaian. Dan ketika sopir tanpa wajah tersenyum ke arahnya melalui cermin spion, Joko tahu satu hal pasti. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah jurusan menuju neraka. Apakah Joko akan bisa turun sebelum bus mencapai pemberhentian terakhirnya? Atau apakah ia sendiri sudah menjadi bagian dari kutukan yang tak terelakkan? Malam itu, hujan turun dengan deras. Joko, seorang pria tua berusia 67 tahun, dengan rambut yang sudah memutih dan tubuh bungkuk akibat beban usia, berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa tas kain kecil di pundaknya. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu seperti orang yang sudah terlalu banyak melihat dunia. Bus tua warna hijau pudar yang ia tunggu akhirnya muncul dari balik kabut malam. Lampu depan bus itu berkedip-kedip. Cahayanya goyah seperti nyala lilin yang akan padam. Suara mesinnya kasar, mengeluarkan decitan-decitan keras ketika sopir menekan rem mendadak untuk berhenti tepat di hadapannya. Joko melangkah masuk dengan perlahan, tangannya mencengkeram pegangan pintu karena lututnya yang mulai rapuh. Bau apek menyambutnya begitu ia melangkah ke dalam. Udara di dalam bus terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun AC tidak menyala. Deretan kursi plastik berwarna abu-abu kelabu berbaris di sisi kanan dan kiri, hampir semuanya kosong kecuali satu penumpang. Seorang wanita muda duduk di barisan tengah, tepat di samping jendela. Gadis itu, mungkin baru 20-an awal, memakai sweater biru tua yang terlihat basah oleh percikan air hujan. Rambutnya yang panjang terurai, sedikit kusut, menutupi wajahnya yang muram. Matanya tertunduk, memandangi tangannya yang saling bertautan erat di pangkuan. Gerakan napasnya terlihat berat, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Joko ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memilih duduk dua kursi di depan wanita itu. Ia meletakkan tasnya di samping kakinya dan mencoba bersandar pada sandaran kursi yang keras. Bus mulai melaju perlahan, suara ban bergesekan dengan aspal basah menghasilkan bunyi monoton yang membuat suasana semakin sunyi. Selama beberapa menit, tak ada yang bicara. Hanya suara hujan yang terus-menerus mengetuk atap bus. Ketika bus melewati persimpangan pertama, lampu jalanan tiba-tiba padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan parsial. Sorot lampu depan bus hanya menerangi garis-garis tipis hujan yang jatuh deras di depan. Joko merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang, mencoba melihat apakah ada penumpang lain yang naik diam-diam. Tetapi wanita muda itu masih sendirian di bangku tengah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Kursi di belakang wanita itu, yang tadi kosong, sekarang terisi oleh sosok bayangan samar. Tidak jelas bentuknya, hanya siluet hitam yang duduk diam tanpa gerakan. Joko mengernyit, mengucek matanya. Mungkin hanya ilusi optik akibat kelelahan atau cuaca buruk. Tapi ketika ia kembali menoleh, bayangan itu hilang. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa hal itu biasa saja. Namun, detik berikutnya, sesuatu terjadi yang benar-benar membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita muda itu berdiri tiba-tiba, wajahnya masih tertunduk. Dia berjalan pelan menuju pintu belakang bus. Tangannya meraba-raba tiang penyangga di sisi kursi. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Joko mengamati dengan waspada. Mau turun, pikirnya. Tapi ketika wanita itu sampai di pintu belakang, pintunya bahkan tidak terbuka. Wanita itu hanya menghilang. Tubuhnya lenyap begitu saja, seolah-olah diserap oleh udara dingin di dalam bus. Joko menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia memutar kepala, mencoba mencari keberadaan wanita itu. Tapi bus benar-benar kosong. Tak ada siapa-siapa selain dirinya. Saat itu juga, bus melintasi sebuah spanduk besar di pinggir jalan. Spanduk itu bertuliskan, "Selamat datang di perjalanan terakhirmu." Joko merinding. Ia mencoba memanggil sopir bus untuk bertanya kemana tujuan mereka, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di cermin spion, ia melihat sepasang mata merah menyala memandangnya dari arah kursi pengemudi. Bus terus melaju, meninggalkan jejak lampu jalan yang semakin jarang. Hingga akhirnya, Joko menyadari satu hal.
Ia belum pernah memberitahu sopir kemana ia ingin turun. Bus terus melaju di tengah malam yang semakin kelam. Hujan mulai mereda, tetapi udara di dalam bus semakin dingin. Dinginnya menusuk tulang, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menarik panas dari tubuh Joko. Ia masih duduk di kursinya, tangan gemetar memegang tas kain kecil yang ia bawa. Matanya terus-menerus mencermati bayang-bayang di luar jendela, meskipun tidak ada apapun selain kegelapan pekat. Namun, suara pertama yang mengganggu ketenangan itu datang dari belakang. Awalnya hanya seperti desiran angin pelan, hampir tak terdengar di atas deru mesin bus tua. Tapi semakin lama, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan samar. Joko mengernyit, mencoba memahami apa yang dikatakan. Suara itu terlalu rendah untuk dipahami, tapi nada bicaranya terasa. Salah. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam intonasi, dan ritmenya, seolah-olah perkataannya bukan ditujukan untuk telinga manusia biasa. Ia menoleh ke belakang dengan hati-hati. Kursi-kursi kosong itu tampak sama, seperti beberapa saat yang lalu. Tapi tunggu, ada sesuatu yang berbeda. Di barisan paling belakang, seorang bocah lelaki mungil duduk diam. Anak itu mengenakan kemeja putih kotor dan celana pendek robek-robek. Wajahnya pucat, matanya besar dan kosong, namun bibirnya melengkung dalam senyuman aneh yang terlalu lebar. Joko merasa ngeri, tapi juga penasaran. Dia mencoba menatap lebih lama, berharap anak itu akan berbicara atau melakukan sesuatu. Namun, hanya dalam hitungan detik, bocah itu lenyap begitu saja. Tidak ada gerakan cepat, tidak ada efek cahaya aneh, hanya sebuah kekosongan mendadak di kursi yang tadi didudukinya. Suara bisikan itu kini semakin keras, nyaris seperti gumaman orang dewasa. Joko memutar tubuhnya sepenuhnya ke arah belakang, mencoba mencari sumber suara. Namun, kursi-kursi tetap kosong. Hanya ada bayangan samar di sudut-sudut bas yang gelap, bergoyang pelan akibat getaran mesin. Suara itu terdengar seperti seruan-seruan tak jelas, kadang terdengar seperti jeritan tertahan, kadang seperti tangisan pilu. Siapa di sana? Tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar karena rasa takut yang mulai menyusup ke dalam dadanya. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan itu yang terus berlanjut. Semakin dekat rasanya, seolah-olah seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Joko menelan ludah keras-keras, mencoba menenangkan diri. Ini cuma ilusi, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Hanya halusinasi, tapi kemudian ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Joko tersentak, langsung menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Ia memandangi kursi di sebelahnya, tempat wanita muda itu duduk sebelum ia menghilang tanpa jejak. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah wanita itu benar-benar pernah ada? Apakah semua ini nyata? Sesaat kemudian, sopir bus tertawa pelan. Suara tawanya rendah dan berat, menggema di ruang sempit bus. Joko langsung mendongak, mencoba melihat sosok sang sopir melalui cermin spion. Namun, wajah sopir itu tidak terlihat jelas, hanya siluet kabur yang diterangi oleh lampu instrumen di dashboard. Meski demikian, tawa itu membuat bulu kuduk Joko berdiri. Mau tahu kita mau kemana, Pak Tua? Kata sopir itu dengan suara serak, tanpa berbalik sedikit pun. Nada bicaranya santai, bahkan terkesan bercanda, tapi ada keganjilan yang tak bisa dijelaskan di balik kalimat itu. Joko membuka mulut, ingin bertanya lebih lanjut, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Alih-alih menjawab, ia hanya menundukkan kepala, mencoba menenangkan napasnya yang makin terengah-engah. Bus melaju lebih cepat dan jalanan di luar jendela mulai berubah. Lampu-lampu jalan lenyap, digantikan oleh pepohonan tinggi yang rapat, seolah-olah mereka sedang memasuki hutan lebat. Namun, anehnya, jalanan itu terlihat basah dan licin, meskipun hujan sudah lama reda. Kemudian, suara baru muncul, suara langkah-langkah ringan yang berderap di atas atap bus. Langkah itu teratur, seperti seseorang berlari kecil di atas sana. Joko mengangkat kepala, matanya melebar. Ia bisa melihat bayangan hitam kecil berlarian di balik kaca jendela di atap bus, seolah-olah ada makhluk kecil yang sedang bermain-main di atas sana. Langkah-langkah itu semakin cepat, semakin keras, hingga akhirnya brok. Sebuah tubuh jatuh keras di atap bus, disusul suara erangan panjang yang menyayat hati. Joko membeku di kursinya, tidak berani bergerak. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya.
bus melambat mendadak, dan pintu depan terbuka otomatis. Seorang pria paruh baya dengan wajah pucat turun tanpa ragu, membawa tas kecil di tangannya. Pria itu tidak menoleh ke belakang, tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan lurus ke arah kegelapan di pinggir jalan, lalu lenyap begitu saja. Pintu bus kembali tertutup, dan bus melaju lagi seperti tidak ada yang terjadi. Joko menatap ke arah kursi belakang, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi yang ia lihat hanyalah kekosongan yang semakin memperkuat firasat buruk di benaknya. Bus terus melaju di tengah kegelapan, mesinnya berderu dengan ritme yang semakin tak menentu. Joko duduk kaku di kursinya, tangan kanannya masih mencengkeram pegangan tas kain di pangkuannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di bawah pahanya, sebuah benda tipis dan keras yang tidak ia sadari sebelumnya. Perlahan-lahan, ia menggeser tubuhnya untuk mengambil benda itu. Ternyata itu adalah selembar kartu kuning kotor yang tampak usang. Kartu itu bertuliskan nomor 13 dalam angka hitam besar, dengan tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi. Di bagian bawah kartu, ada coretan-coretan aneh seperti simbol yang sulit dimengerti. Joko memandangi kartu itu dengan bingung. Ia hampir yakin bahwa kartu ini tidak ada di kursinya saat ia pertama kali duduk. Mungkin ini milik penumpang sebelumnya, tapi siapa? Dan kenapa kartu ini tertinggal? Sebelum sempat membuang kartu itu, suara pelan terdengar dari belakang. Ini milikmu, ini milikmu. Joko tersentak dan langsung menoleh. Wanita muda bernama Sari, yang sebelumnya menghilang tanpa jejak, kini duduk lagi di kursinya, tepat 2 baris di belakang. Wajahnya masih muram, mata coklatnya berkaca-kaca, seperti sedang menahan tangis. Namun kali ini, dia menatap Joko dengan ekspresi datar namun intens, seolah-olah dia sudah lama menunggu kesempatan untuk berbicara. Apa maksudmu?" tanya Joko dengan suara gemetar. Dia meremas kartu kuning itu di tangannya, ragu-ragu apakah harus melemparnya atau tetap menyimpannya. Sari menghela napas panjang, matanya menunduk sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Itu nomor kursimu," katanya dengan nada datar, tapi penuh tekanan. "Nomor kematianmu." Joko membeku. Tubuhnya terasa dingin, lebih dingin daripada udara di dalam bas. Kata-kata Sari bergema di kepalanya, membuat pikirannya berputar liar. "Kematianku," ulangnya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Sari mengangguk perlahan, lalu mulai bercerita dengan suara rendah yang terdengar seperti gumaman jauh. "Aku meninggal 5 tahun lalu," katanya tanpa emosi, seolah-olah ia sedang berbicara tentang cuaca. "Dalam sebuah kecelakaan mobil. Aku tidak ingat bagaimana persisnya, tapi aku tahu aku belum bisa pergi kemana-mana. Aku terjebak di sini." Joko menelan ludah, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dia ingin mengabaikan cerita Sari sebagai omong kosong orang gila, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatnya sulit untuk tidak percaya. Ada kesedihan mendalam di sana, sebuah beban yang tak terlihat tapi sangat nyata. "Dan kamu," kata Sari, menunjuk Joko dengan telunjuk yang gemetar. "Kamu juga sudah mati." Kalimat itu menghantam Joko seperti petir. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tersendat. Tidak mungkin," katanya dengan suara parau, mencoba menyangkal. "Aku naik bus ini karena aku mau pulang. Tidak ada rumah untukmu lagi," potong Sari tajam. Suaranya masih rendah, tapi ada ketegasan di baliknya yang membuat Joko tidak bisa berargumen. "Ini bukan bus biasa, ini bus jurusan neraka. Setiap penumpang di sini adalah arwah yang belum menyelesaikan dosa-dosanya. Dan kartu itu," dia menunjuk kartu kuning di tangan Joko, "adalah tiketmu menuju akhir perjalanan." Joko meremas kartu. Itu hingga ujung-ujungnya melipat. Pikirannya kacau. Ia mencoba memproses semua informasi yang baru saja didengarnya. Tapi semuanya terasa begitu absurd. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Bukankah dia masih bisa merasakan dinginnya kursi plastik di bawahnya, deru mesin bus, bahkan suara hujan yang masih sesekali mengetuk atap bus? Namun fakta-fakta mulai terangkai di benaknya. Wanita muda yang lenyap tanpa jejak. Bocah lelaki di kursi belakang yang hilang dalam sekejap. Bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan. Dan sopir bus tanpa wajah yang tertawa pelan di balik kemudi. Sari melanjutkan, suaranya semakin pelan tapi penuh bobot. "Setiap nomor kursi mewakili waktu seseorang akan turun.
Nomormu adalah 13. Kamu adalah penumpang terakhir. Penumpang terakhir? Ulang Joko, matanya melebar. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Sari tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Diam-diam, ia memegang kartu serupa dengan nomor 7 di tangannya sendiri, lalu mengepalkannya. Erat-erat, suara decitan rem tiba-tiba memecah keheningan. Bus berhenti mendadak di sebuah halte tua yang gelap dan kosong. Pintu bus terbuka otomatis, dan entah dari mana muncul seorang pria parubaya berjas hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti boneka. Dia melangkah keluar tanpa suara, menghilang ke dalam kegelapan malam. Pintu bus kembali tertutup, dan bus melaju lagi. Joko menatap Sari dengan tatapan kosong. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi lidahnya terasa keluh. Udara di dalam bus semakin dingin, dan lampu overhead mulai berkedip-kedip dengan ritme yang tidak menentu. Di luar jendela, mereka melewati sebuah spanduk besar lainnya. Tulisannya terang dan jelas, "Selamat datang di perjalanan terakhirmu." Bus melaju kembali dengan ritme yang semakin tidak menentu. Joko masih duduk diam di kursinya, kartu kuning bernomor 13 erat di genggamannya. Pikirannya berputar liar, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja disampaikan oleh Sari. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan bus ini, dan mungkin juga dengan dirinya sendiri. Suara mesin yang kasar tiba-tiba terdengar lebih keras, hampir seperti raungan binatang buas yang kesakitan. Lampu-lampu di dalam bus berkedip-kedip, membuat bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding. Joko mengalihkan pandangannya ke cermin spion di depan, berharap bisa melihat wajah sopir untuk mendapatkan jawaban. Tapi apa yang ia lihat membuatnya membeku. Di balik kemudi, sosok sang sopir tetap duduk tegak, tangannya kokoh memegang setir. Namun ketika lampu dalam bus berkedip lagi, wajah sopir itu hilang. Tidak ada mata, hidung, mulut, atau bahkan kontur wajah. Hanya kulit putih polos tanpa fitur apapun, seolah-olah topeng kosong telah ditempelkan di sana. Kepalanya sedikit miring ke arah cermin, seakan-akan dia menyadari bahwa Joko sedang mengamati dirinya. Joko merasa napasnya tersumbat. Ia menunduk cepat, takut kalau tatapan langsung akan membuat sesuatu yang buruk terjadi. Detak jantungnya semakin cepat, dan rasa dingin di udara semakin menusuk tulangnya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi optik, mungkin karena lampu yang berkedip atau efek cuaca buruk. Tapi di sudut matanya, ia tetap melihat siluet itu di cermin spion. Kepala tanpa wajah yang terus menatap lurus ke arahnya. "Kenapa kamu melihatnya?" Suara pelan Sari terdengar dari belakang. Joko menoleh dengan cepat. Wanita muda itu masih duduk di kursinya, tapi kali ini tubuhnya tampak lebih transparan, seperti bayangan tipis yang hampir tak terlihat. Matanya berkaca-kaca, namun sorotannya penuh rasa iba. Sopir itu," kata Joko dengan suara gemetar. Dia tidak punya wajah." Sari hanya mengangguk pelan, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. "Dia adalah pembimbing," katanya dengan nada datar. "Dia membawa kita ke tempat tujuan akhir. Tapi hati-hati, Pak. Jangan pernah bertanya kemana dia membawa kita. Dia tidak akan memberimu jawaban yang kau inginkan." Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih lanjut tentang maksud perkataan Sari, tapi saat itu bus melambat. Mendadak, mereka berhenti di sebuah persimpangan yang gelap dan sunyi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan lain, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di tengah persimpangan itu, ada patung tua yang sudah lapuk dimakan waktu. Patung itu menggambarkan seorang pria dengan wajah mengerikan. Mulutnya terbuka lebar dalam jeritan abadi, dan matanya kosong menatap ke langit. Pintu bus terbuka otomatis, dan seorang nenek tua dengan tongkat kayu melangkah keluar. Dia mengenakan gaun hitam usang, rambutnya putih dan kusut. Nenek itu tidak menoleh ke belakang atau berkata apa-apa. Dia hanya berjalan lurus menuju patung itu, lalu lenyap begitu saja ke dalam bayangan gelap. Pintu bus kembali tertutup, dan bus melaju lagi. Joko menatap ke arah kursi belakang, mencoba mencari Sari, tapi wanita itu sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah kursi kosong dengan angin dingin yang bertiup dari arah kursi itu, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Saat itulah Joko menyadari sesuatu yang aneh. Cermin spion di depan tampaknya semakin dekat, seolah-olah bus sedang menyusut atau cermin itu membesar.
Dalam pantulan cermin, ia melihat bayangan kepala sang sopir tanpa wajah semakin jelas. Dan kali ini, kepala itu mulai bergerak. Kepala sang sopir perlahan berbalik, menghadap langsung ke arah Joko. Meskipun tidak memiliki wajah, Joko merasakan tatapan itu, dingin, kosong, dan penuh niat buruk. Mulutnya terasa kering, dan ia mencoba mengalihkan pandangan. Tapi entah bagaimana, ia tidak bisa berhenti menatap cermin itu. Bayangan sang sopir semakin besar, semakin dekat, hingga rasanya seperti moncong bus itu dipenuhi oleh kepalanya. Lalu, suara itu datang. "Bersiaplah," kata sang sopir dengan suara serak yang bergema di seluruh bas. Suaranya rendah, tapi penuh otoritas, seolah-olah ia adalah penguasa dunia ini. Tidak lama lagi kita sampai. Joko menggigil hebat. Dia ingin bertanya kemana mereka akan sampai, tapi lidahnya terasa keluh. Semua pertanyaan yang ingin ia ajukan tiba-tiba terasa tidak penting. Ada sesuatu dalam suara sang sopir yang membuatnya yakin bahwa jawabannya tidak akan menyenangkan. Bus tiba-tiba melaju lebih cepat, menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah. Pohon-pohon tinggi berganti menjadi dinding-dinding batu hitam yang menjulang tinggi, seperti gua raksasa. Udara di dalam bus semakin dingin, dan lampu overhead mulai redup, meninggalkan penumpang-penumpang hantu dalam kegelapan. Joko menoleh ke kursi belakang sekali lagi, berharap Sari akan muncul untuk memberinya jawaban. Tapi kursi itu tetap kosong, hanya ada angin dingin yang terus-menerus bertiup dari arah itu. Ia meremas kartu kuning di tangannya. Nomor 13 itu terasa semakin berat, seolah-olah menjadi beban fisik yang nyata. Bus terus melaju, membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia ingin sampai di tujuan akhir. Bus melaju semakin dalam, ke dalam kegelapan, seperti memasuki sebuah dunia yang terpisah dari realitas. Udara di dalam bus semakin dingin, hingga napas Joko mulai membentuk uap putih di depan wajahnya. Lampu overhead kini mati sepenuhnya, hanya cahaya redup dari dashboard sopir, tanpa wajah yang menerangi ruang sempit itu. Dinding-dinding batu hitam berganti menjadi pepohonan tinggi yang rapat, seolah-olah mereka sedang melewati sebuah hutan lebat yang tak pernah terjamah manusia. Joko duduk kaku di kursinya, kartu kuning bernomor 13 masih erat di genggamannya. Matanya terus-menerus bergerak antara jendela dan cermin spion, mencoba mencari jawaban atau tanda-tanda kehidupan. Tapi, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan aneh yang bergerak di balik pepohonan, seperti sosok-sosok manusia yang mengamati mereka dari kejauhan. Tiba-tiba bus berhenti mendadak di sebuah stasiun tua yang tersembunyi di tengah hutan. Stasiun itu tampak seperti bangunan dari zaman kolonial, dengan kayu lapuk dan atap yang nyaris roboh. Di papan nama besar di depan stasiun, tertulis tulisan yang sudah pudar, "Stasiun Penantian Akhir." Pintu bus terbuka otomatis, dan suara decitan besi tua bergema di udara. Seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan pakaian rapi turun tanpa ragu. Dia membawa sebuah tas kulit tua di tangannya. Langkahnya mantap, meskipun tubuhnya tampak transparan, seperti bayangan tipis yang hampir tak terlihat. Joko mengamati dengan cemas saat pria itu melangkah menuju pintu stasiun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika pria itu melewati ambang pintu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, lalu jeritan panjang dan menyayat hati terdengar dari arah stasiun. Suara itu bergema di seluruh hutan, membuat bulu kuduk Joko berdiri. Ia menoleh ke jendela, mencoba melihat apa yang terjadi, tapi tidak ada apapun kecuali kegelapan pekat di balik pintu stasiun. Beberapa detik kemudian, jeritan itu berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Pria itu tidak pernah keluar lagi. Bus kembali melaju, meninggalkan stasiun tua itu di balik pepohonan. Joko merasa dadanya sesak, napasnya tersendat. Ia ingin bertanya kepada Sari tentang apa yang baru saja terjadi, tapi wanita itu tidak ada di kursinya. Yang tersisa hanyalah angin dingin yang terus bertiup dari arah kursi belakang, membawa aroma tanah basah dan darah. Di luar jendela, Joko melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Wajah-wajah putih pucat, mungkin puluhan, mungkin ratusan, muncul di balik pepohonan, memandangi bus dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Beberapa dari mereka tersenyum lebar, sementara yang lain menangis diam-diam. Ada yang berusaha melambaikan tangan seolah-olah meminta bus untuk berhenti.
tapi tubuh mereka tetap terjebak di balik pepohonan. Joko merasa dingin menusuk tulangnya. Ia menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan-tatapan itu. Tapi ia bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka semua menatapnya, mengamati setiap gerakan yang ia buat. Kemudian, suara pelan terdengar dari belakang. Suara itu mirip bisikan, tapi kali ini lebih jelas. "Mereka adalah yang gagal," kata suara itu. Joko menoleh cepat, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang ia lihat hanyalah kursi-kursi kosong yang gelap. "Yang gagal?" ulang Joko, suaranya bergetar. "Apa maksudmu?" Suara itu menjawab, kali ini lebih dekat, seolah-olah datang dari kursi tepat di belakangnya. Mereka adalah arwah-arwah yang tidak berhasil menyelesaikan dosa-dosa mereka. Mereka terjebak di sini, di hutan ini, menunggu kesempatan untuk naik bus lagi. Joko merinding. Ia menoleh ke cermin spion, mencoba melihat apakah sang sopir tanpa wajah memberikan reaksi apapun. Tapi kepala sang sopir tetap menghadap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan itu. Bus melambat mendadak lagi, kali ini di depan sebuah pohon besar yang tampak aneh. Batangnya hitam pekat, seperti terbakar, dan cabang-cabangnya membentuk pola yang mirip dengan tangan manusia yang mencengkeram langit. Di bawah pohon itu, ada sebuah lubang besar yang gelap, seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang mendekat. Seorang wanita muda turun dari bus, wajahnya penuh penyesalan. Dia melangkah menuju lubang itu, dan saat kakinya menyentuh tepi lubang, tubuhnya tiba-tiba terseret masuk, seperti dihisap oleh kekuatan tak terlihat. Jeritan pendek terdengar sebelum semuanya sunyi kembali. Pintu bus tertutup, dan bus melaju lagi. Joko merasa napasnya semakin berat, seolah-olah udara di dalam bus semakin tipis. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut yang menggumpal di dadanya semakin besar. Apa yang akan terjadi ketika nomor 13 dipanggil? Apakah dia juga akan berakhir seperti penumpang-penumpang lainnya? Saat itulah, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Refleksi dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang salah. Di balik bayangannya, ada wajah-wajah lain yang muncul satu persatu, memenuhi kaca seperti hantu-hantu yang menuntut balas. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Bibir mereka bergerak-gerak seolah-olah sedang berbisik padanya. Joko menutup matanya erat-erat, mencoba mengabaikan visi itu. Namun, suara-suara bisikan itu semakin keras, hingga rasanya seperti ribuan jarum menusuk telinganya. Ia meremas kartu kuning itu lebih erat, seolah-olah kartu itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya. Bus terus melaju, membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar ingin sampai di tujuan akhir. Bus melaju semakin dalam kegelapan, melewati hutan yang semakin rapat dan sunyi. Udara di dalam bus kini terasa lebih berat, seolah-olah gravitasi sedang menekan tubuh Joko ke kursinya. Lampu-lampu dashboard sopir mulai berkedip-kedip tidak menentu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak liar di dinding-dinding bus. Joko masih memegang kartu kuning bernomor 13, tapi kini kartu itu terasa seperti benda hidup, hangat, bahkan sedikit berdenyut di telapak tangannya. Tiba-tiba, suara decitan keras memenuhi udara. Bus berhenti mendadak di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai. Di depan pintu masuknya, ada sebuah cermin besar yang tampak sangat aneh. Kacanya retak-retak, tapi tetap utuh. Dan dari balik kaca itu, terlihat bayangan-bayangan yang bergerak pelan, seperti orang-orang yang berdiri diam tapi bergoyang. Pintu bus terbuka otomatis, dan semua penumpang yang tersisa mulai berdiri tanpa ragu. Mereka berjalan perlahan menuju cermin itu, satu persatu, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Joko menatap mereka dengan cemas, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi ketika ia melihat refleksi mereka di cermin, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan di cermin bukanlah diri mereka yang sekarang. Seorang pria paruh baya yang awalnya tampak biasa saja, saat ia melihat ke dalam cermin, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi versi dirinya yang terbakar, kulitnya hangus dan matanya kosong. Seorang wanita muda lainnya melihat pantulan dirinya, sendiri sebagai mayat yang tenggelam, wajahnya biru pucat dan rambutnya basah kuyup. Semua penumpang melihat versi diri mereka pada momen-momen terakhir sebelum kematian mereka.
Joko merasa tubuhnya membeku di kursinya. Ia tidak ingin turun. Ia tidak ingin melihat apa yang akan ditampilkan cermin itu tentang dirinya. Namun, Sari, yang entah bagaimana sudah kembali duduk di kursinya di belakang, mendorongnya pelan. "Kamu harus melihatnya," katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. "Ini adalah bagian dari perjalananmu." "Tidak, aku tidak mau," kata Joko dengan suara gemetar. "Aku tidak ingin tahu." Sari menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih tajam, "Kalau kamu tidak melihatnya, kamu tidak akan pernah bisa menerima kenyataan. Kamu akan terjebak di sini selamanya." Joko merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa Sari benar, tapi rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa penasarannya. Namun, ketika ia mencoba bertahan di kursinya, tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri, seperti dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Ia berdiri perlahan, kakinya bergetar, dan melangkah menuju cermin itu. Saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Awalnya, semuanya tampak normal. Ia hanya melihat dirinya yang tua, dengan rambut putih dan tubuh bungkuk. Tapi kemudian, gambar itu mulai berubah. Tubuhnya yang terpantul di cermin tiba-tiba berdiri di tepi jurang yang dalam. Tanah di sekitarnya retak-retak seperti kaca. Wajahnya sendiri tampak lebih muda, tapi penuh rasa panik. Ia melihat dirinya mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawah kakinya runtuh dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang gelap tanpa dasar. Joko menjerit, tubuhnya terhuyung mundur dari cermin. Ia ingin lari kembali ke kursinya, tapi sebelum ia bisa melakukannya, cermin itu tiba-tiba pecah. Serpihan-serpihan kaca jatuh ke lantai, tapi alih-alih berserakan, serpihan-serpihan itu mulai bergerak menuju tubuh Joko, masuk ke kulitnya seperti jarum-jarum halus yang menusuk. Ia merasa dingin yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dibekukan dari dalam. Para penumpang lainnya kembali ke bus satu persatu. Wajah mereka tampak lebih muram daripada sebelumnya. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Joko akhirnya kembali ke kursinya. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Kartu kuning di tangannya kini terasa lebih berat. Angka 13 itu seolah-olah menyala redup dalam kegelapan. Bus melaju lagi, meninggalkan cermin pecah itu di belakang. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah. Pepohonan tinggi berganti menjadi dinding-dinding batu hitam yang menjulang, seperti gua raksasa yang semakin sempit. Udara di dalam bus semakin dingin, dan lampu overhead mulai berkedip-kedip lagi, membuat bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding. Joko menoleh ke belakang, mencoba mencari Sari. Tapi kursi wanita itu kosong, hanya ada angin dingin yang terus bertiup dari arah kursi itu. Ia merasa kesepian yang luar biasa, seolah-olah dia adalah satu-satunya makhluk hidup di dalam bus ini. Meskipun ia tahu bahwa semua penumpang lainnya adalah arwah-arwah yang belum menemukan kedamaian. Saat itulah suara pelan terdengar dari kursi belakang. Suara itu mirip bisikan, tapi kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berbicara langsung ke telinganya. "Kamu tidak punya banyak waktu lagi," kata suara itu. "Nomormu sudah dekat." Joko menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia meremas kartu kuning itu lebih erat, seolah-olah kartu itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya. Bus terus melaju, membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertahan sampai akhir perjalanan ini. Bus melaju semakin dalam ke dalam kegelapan, melewati gua raksasa yang dinding-dindingnya tampak seperti gigi monster raksasa. Udara di dalam bus semakin dingin, hingga napas Joko membentuk uap putih di depan wajahnya. Lampu overhead kini mati sepenuhnya, hanya cahaya redup dari dashboard sopir tanpa wajah yang menerangi ruang sempit itu. Joko masih duduk kaku di kursinya, kartu kuning bernomor 13 erat di genggamannya. Matanya terus-menerus bergerak antara jendela dan cermin spion, mencoba mencari jawaban atau tanda-tanda kehidupan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di langit-langit bus. Awalnya hanya suara desiran angin pelan, seperti ada seseorang menghembuskan napas di atas kepala mereka. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang tak bisa dipahami. Joko menengadah, mencoba melihat apa yang terjadi di atas. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang bergerak-gerak pelan di balik panel langit-langit. Tiba-tiba, panel-panel itu mulai retak satu persatu.
seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Suara decitan kayu tua bergema di udara, membuat semua penumpang, meskipun mereka adalah arwah, menoleh ke atas dengan tatapan kosong. Joko merasa bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin bertanya kepada Sari tentang apa yang sedang terjadi, tapi wanita itu tidak ada di kursinya. Yang tersisa hanyalah angin dingin yang terus bertiup dari arah kursi belakang, membawa aroma tanah basah dan darah. Panel langit-langit akhirnya runtuh, dan sesuatu yang mengerikan muncul. Tangan-tangan pucat seperti mayat mulai menjulur keluar. Dari lubang itu, mencengkeram udara kosong dengan gerakan lambat namun penuh niat buruk. Beberapa tangan itu memegang benda-benda aneh, potongan kaca pecah, rantai besi berkarat, bahkan potongan-potongan tubuh manusia. Darah menetes dari celah-celah di langit-langit, membasahi kursi-kursi di bawahnya. Joko merasa napasnya tersumbat. Ia menundukkan kepala, mencoba menghindari pandangan dari tangan-tangan itu. Tapi suara-suara rintihan mulai terdengar dari atas, diselingi dengan tawa cekikikan anak kecil yang menusuk telinga. Rintihan itu terdengar seperti jeritan orang-orang yang tengah sekarat, sementara tawa cekikikan itu terdengar seperti anak kecil yang menertawakan penderitaan orang lain. "Sesiapa di sana?" tanya Joko dengan suara gemetar, mencoba mencari sumber suara. Tapi tidak ada yang menjawab, hanya bisikan-bisikan dan tawa cekikikan itu yang terus berlanjut, semakin keras, semakin dekat. Salah satu kursi tiba-tiba basah oleh darah. Penumpang lainnya mulai berbisik satu sama lain, suara mereka rendah tapi penuh ketakutan. Seorang nenek tua di barisan depan berkata bahwa ada seseorang di antara mereka yang membawa kutukan. Seseorang yang belum menyelesaikan dosa-dosanya dan menyeret semua orang ke dalam penderitaan. Joko merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Semua mata, termasuk mata-mata kosong para penumpang hantu, tertuju padanya. Ia mencoba berbicara, mencoba membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Kartu kuning di tangannya terasa semakin panas. Angka 13 itu seolah-olah menyala dalam kegelapan. "Kamu," kata seorang pria paruh baya dengan suara serak, matanya kosong menatap Joko. "Kamu adalah alasan kita semua terjebak di sini." "Tidak, aku tidak tahu apa-apa," protes Joko, suaranya bergetar. "Aku hanya naik bus ini karena aku ingin pulang." "Pulang?" tanya wanita muda di samping pria itu dengan nada sinis. "Kamu sudah tidak punya rumah lagi. Kamu sudah mati." Kata-kata itu menghantam Joko seperti petir. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tersendat. Pikirannya berputar liar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya, dan mungkin juga dengan bus ini. Saat itulah, salah satu tangan pucat dari langit-langit turun dengan cepat, mencengkeram pundak Joko. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Tangan itu menariknya ke atas, ke arah lubang di langit-langit. Joko merasa tubuhnya terangkat, kakinya tidak lagi menyentuh lantai bus. Ia melihat wajah-wajah para penumpang lainnya, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sudah menyerah pada nasib mereka. "Biarkan dia pergi," kata Sari tiba-tiba muncul dari kursinya di belakang. Suaranya datar, tapi ada ketegasan di baliknya. Dia bukan penyebab semua ini. Tangan itu berhenti menarik Joko, lalu perlahan melepaskannya. Tubuhnya jatuh kembali ke kursinya, napasnya tersengal-sengal. Para penumpang lainnya kembali ke posisi semula, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Joko tahu bahwa mereka semua menyalahkan dirinya, bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengerikan. Bus melaju lagi, meninggalkan gua raksasa itu di belakang. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah. Pepohonan tinggi berganti menjadi lautan api yang menyala-nyala. Dengan jeritan-jeritan menyayat hati terdengar dari kejauhan. Joko menatap kartu kuning di tangannya. Angka 13 itu terasa semakin berat, seolah-olah menjadi beban fisik yang nyata. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertahan sampai akhir perjalanan ini. Bus melaju semakin cepat, melewati lautan api yang menyala-nyala di luar jendela. Jeritan-jeritan menyayat hati terus bergema di udara.
seolah-olah ribuan suara memanggil-manggil dari kegelapan. Joko duduk kaku di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Kartu kuning dengan nomor 13 masih erat di genggamannya, tapi kini kartu itu terasa seperti benda hidup hangat, bahkan sedikit berdenyut di telapak tangannya. Di dalam bus, suasana semakin mencekam. Langit-langit yang sebelumnya runtuh kini tampak utuh lagi, meskipun ada noda-noda darah yang mengering di beberapa titik. Para penumpang hantu duduk diam di kursi mereka, wajah mereka muram dan tatapan mereka kosong. Beberapa dari mereka sesekali menoleh ke arah Joko, seolah-olah menunggu sesuatu terjadi. Joko mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa dirinya menjadi pusat perhatian, seolah-olah semua orang di dalam bus tahu bahwa ia adalah penumpang terakhir. Tapi mengapa? Apa arti nomor 13 ini? Apakah ini benar-benar nomor kursinya? Atau ada makna lain yang lebih dalam? Ia mencoba bertanya kepada Sari, yang entah bagaimana kembali duduk di kursinya di belakang. Wanita muda itu tampak lebih transparan daripada sebelumnya, seperti bayangan tipis yang hampir tak terlihat. Matanya berkaca-kaca, namun sorotannya penuh rasa iba. "Kenapa semua orang menatapku?" tanya Joko dengan suara gemetar. Apa aku benar-benar membawa kutukan?" Sari menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada datar namun penuh tekanan. "Bukan kutukan," katanya pelan. "Ini tentang urutan." "Urutan?" ulang Joko, matanya melebar. "Apa maksudmu?" Sari menunjuk kursi-kursi di dalam bus. "Setiap kursi di sini memiliki nomornya sendiri," katanya. "Nomor itu menunjukkan urutan waktu penumpang akan turun. Kamu adalah nomor 13, penumpang terakhir." Joko merasa dingin menusuk tulangnya. Ia menundukkan kepala, mencoba mencerna informasi itu. Lalu, apa yang terjadi setelah nomor 13 dipanggil? Tanyanya dengan suara serak. Sari tidak langsung menjawab. Dia hanya menundukkan kepala. Air mata mulai menetes di pipinya. Diam-diam, ia memegang kartu serupa dengan nomor 7 di tangannya sendiri, lalu mengepalkannya erat-erat. Joko merasa dadanya sesak. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi sesuatu yang aneh terjadi sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaannya. Kursi-kursi di dalam bus mulai berubah. Angka-angka besar muncul di sandaran kursi, seperti tinta hitam yang muncul dari kayu. Setiap kursi memiliki nomornya sendiri, mulai dari 1 hingga 13. Dengan kursi Joko adalah yang terakhir. "Kamu tidak bisa kabur," kata seorang pria paruh-baya di barisan depan, matanya kosong menatap Joko. "Nomor kursimu sudah ditentukan. Kamu harus tetap di kursi itu sampai akhir perjalanan." Joko mencoba bangkit dari kursinya, tapi tubuhnya seperti tertambat di tempatnya. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia mencoba menarik diri, tapi kursi itu semakin kuat menariknya kembali. "Biarkan aku pergi," jerit Joko, suaranya bergetar. "Aku tidak mau di sini." "Tidak ada yang bisa kabur," kata wanita muda di samping pria paruh-baya dengan nada sinis. "Kamu sudah naik bus ini, sekarang kamu harus menyelesaikan perjalananmu." Joko merasa napasnya tersumbat. Ia mencoba mencari bantuan dari Sari, tapi wanita itu hanya duduk diam di kursinya, menatapnya dengan tatapan penuh rasa iba. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantunya kali ini. Bus melaju semakin cepat, meninggalkan lautan api itu di belakang. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah lagi. Dinding-dinding batu hitam berganti menjadi langit gelap tanpa bintang, seperti ruang hampa yang tak berujung. Udara di dalam bus semakin dingin, hingga napas Joko membentuk uap putih di depan wajahnya. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak di sebuah persimpangan yang sunyi. Pintu bus terbuka otomatis, dan salah satu penumpang, seorang pria tua dengan nomor 6 di kursinya, turun tanpa ragu. Dia melangkah lurus menuju kegelapan, lalu lenyap begitu saja. Pintu bus kembali tertutup dan bus melaju lagi. Joko merasa angkanya semakin dekat. Ia melihat kartu-kartu kuning di tangan para penumpang lainnya, masing-masing dengan nomor mereka sendiri. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah menunggu giliran mereka untuk pergi. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertahan sampai akhir perjalanan ini. Bus melaju semakin cepat, seolah-olah berusaha
mengejar sesuatu yang tak terlihat di kegelapan. Joko duduk kaku di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Kartu kuning bernomor 13 masih erat di genggamannya, tapi kini kartu itu terasa seperti benda hidup, hangat, bahkan sedikit berdenyut di telapak tangannya. Ia merasa waktu di dalam bus mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Jam tangan tua yang ia kenakan tiba-tiba berhenti. Jarum detiknya diam di angka 12, tidak bergerak sedikit pun meskipun mesin jam masih berdetak pelan. Joko mengangkat tangannya, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi ketika ia menoleh ke arah jam dinding di dashboard sopir, ia melihat hal yang sama. Jam itu juga telah berhenti di angka yang sama. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah dengan cara yang aneh. Langit gelap tanpa bintang yang tadinya membentang luas kini tampak seperti lukisan statis. Awan-awan hitam tidak bergerak, dan kilatan petir yang menyala di kejauhan terlihat seperti gambar mati yang tidak pernah berubah. Udara di dalam bus semakin dingin hingga napas Joko membentuk uap putih tebal di depan wajahnya. Para penumpang lainnya mulai lenyap satu persatu. Seorang wanita muda dengan nomor 5 di kursinya turun tanpa suara. Tubuhnya transparan seperti asap saat ia melangkah keluar dari pintu bus yang terbuka otomatis. Pria paruh baya dengan nomor 4 mengikuti setelahnya, langkahnya mantap meskipun wajahnya dipenuhi rasa penyesalan. Mereka semua menghilang ke dalam kegelapan tanpa jejak, meninggalkan Joko dan Sari sebagai dua orang terakhir di dalam bus. Joko menoleh ke belakang, mencoba mencari jawaban dari Sari. Wanita muda itu masih duduk di kursinya, tapi kali ini tubuhnya tampak lebih transparan daripada sebelumnya, seperti bayangan tipis yang hampir tak terlihat. Matanya berkaca-kaca, namun sorotannya penuh rasa iba. "Apa yang terjadi?" tanya Joko dengan suara gemetar. "Kenapa mereka semua pergi?" Sari menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada datar namun penuh tekanan. "Mereka sudah menyelesaikan urusan mereka," katanya pelan. "Mereka sudah siap untuk pergi. Tapi aku belum siap," protes Joko, suaranya bergetar. "Aku bahkan tidak tahu kenapa aku ada di sini." Sari menundukkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Diam-diam, ia memegang kartu serupa dengan nomor 7 di tangannya sendiri, lalu mengepalkannya erat-erat. "Kamu harus ingat," katanya. "Ingat bagaimana kamu sampai di sini." Joko menutup matanya, mencoba mengingat. Pikirannya berputar liar, mencoba mencerna informasi yang baru saja disampaikan oleh Sari. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya, dan mungkin juga dengan bus ini. Tiba-tiba ingatan itu muncul. Joko melihat dirinya sendiri berdiri di tepi jurang yang dalam. Tanah di sekitarnya retak-retak seperti kaca. Wajahnya tampak lebih muda, tapi penuh rasa panik. Ia melihat dirinya mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawah kakinya runtuh, dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang gelap tanpa dasar. Joko membuka matanya dengan cepat, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tersendat. Aku meninggal," katanya dengan suara serak. "Aku jatuh ke dalam jurang." Sari hanya mengangguk pelan, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. "Kamu sudah mati," katanya dengan nada datar. "Kamu sudah meninggal 5 tahun lalu." Joko merasa dunianya runtuh. Ia ingin menyangkal, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi fakta-fakta mulai terangkai di benaknya. Wanita muda yang lenyap tanpa jejak. Bocah lelaki di kursi belakang yang hilang dalam sekejap, bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan. Dan sopir bus tanpa wajah yang tertawa, pelan di balik kemudi. Semua itu bukan ilusi, semua itu nyata. Bus melaju semakin cepat, meninggalkan persimpangan terakhir itu di belakang. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah lagi. Langit gelap berganti, menjadi lautan api yang menyala-nyala, dengan jeritan-jeritan menyayat hati terdengar dari kejauhan. Joko menatap kartu kuning di tangannya, angka 13 itu terasa semakin berat, seolah-olah menjadi beban fisik yang nyata. Dan Joko mulai menyadari satu hal. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertahan sampai akhir perjalanan ini. Bus melaju tanpa haste melewati lautan api yang menyala-nyala di luar jendela. Jeritan-jeritan menyayat hati terus bergema di udara, seolah-olah ribuan suara memanggil-manggil dari kegelapan. Joko duduk kaku di kursinya, tubuhnya gemetar hebat.
Kartu kuning bernomor 13 masih erat di genggamannya, tapi kini kartu itu terasa seperti benda hidup, hangat, bahkan sedikit berdenyut di telapak tangannya. Di dalam bus, suasana semakin mencekam. Para penumpang lainnya sudah lenyap satu persatu, meninggalkan Joko dan Sari sebagai dua orang terakhir. Tapi kini, bahkan Sari pun mulai menghilang. Tubuhnya semakin transparan, seperti asap yang perlahan-lahan tersapu angin. Ia menatap Joko dengan tatapan penuh rasa iba, lalu berkata pelan, "Ini akhir untukmu, Pak Tua." "Apa maksudmu?" tanya Joko dengan suara gemetar. Aku tidak bisa pergi begitu saja." Sari hanya menggeleng pelan. "Kamu harus menghadapinya," katanya. "Ini adalah takdirmu." Sebelum Joko bisa bertanya lebih lanjut, Sari lenyap begitu saja, meninggalkan kursi belakang, kosong. Udara di dalam bus semakin dingin, hingga napas Joko membentuk uap putih tebal di depan wajahnya. Lampu overhead mati sepenuhnya, hanya cahaya redup dari dashboard sopir, tanpa wajah yang menerangi ruang sempit itu. Bus melambat mendadak, dan pintu depan terbuka otomatis. Di luar, ada lautan api yang menyala-nyala, dengan jeritan-jeritan menyayat, hati terdengar dari kejauhan. Joko mencoba menahan diri, mencoba bertahan di kursinya, tapi tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasa ada tangan-tangan tak kasat mata yang menariknya keluar dari kursinya, memaksanya berdiri dan melangkah menuju pintu bus. "Jangan paksa aku keluar," jerit Joko, suaranya bergetar. "Aku tidak mau ke sana," tapi suara itu tidak menjawab. Hanya bisikan-bisikan dan jeritan-jeritan dari luar yang terdengar semakin keras, seolah-olah mereka semua menunggu kedatangannya. Joko akhirnya sampai di pintu bus. Ia melihat keluar, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Lautan api itu bukan sekadar ilusi, mereka nyata. Api-api itu menyala-nyala, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah lautan api itu, ada ribuan arwah yang menderita. Tubuh mereka terbakar namun tidak mati, jeritan mereka bergema di udara. Beberapa dari mereka menatap Joko dengan mata penuh dendam, seolah-olah menyalahkan dirinya atas penderitaan mereka. "Inilah akhir perjalananmu," kata suara pelan dari belakang. Joko menoleh cepat, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang ia lihat hanyalah cermin spion di depan, di mana kepala sang sopir tanpa wajah menatap lurus ke arahnya. Kepalanya sedikit miring, seakan-akan dia menyadari bahwa Joko sedang mengamati dirinya. "Tidak," gumam Joko, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak bisa masuk ke sana." "Kamu tidak punya pilihan," kata sopir itu dengan suara serak yang bergema di seluruh bus. Suaranya rendah, tapi penuh otoritas, seolah-olah ia adalah penguasa dunia ini. Joko merasa kakinya melangkah sendiri, tubuhnya terus bergerak maju menuju pintu bus. Ia mencoba menahan diri, mencoba menarik tubuhnya kembali ke kursi, tapi kekuatan tak terlihat itu terlalu kuat. Akhirnya, ia melangkah keluar dari bus, dan saat kakinya menyentuh tanah, ia merasakan panas yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dibakar hidup-hidup. Jeritan panjang terdengar dari mulutnya, tapi tidak ada yang mendengar. Api-api itu melahap tubuhnya, membakar kulitnya hingga hangus. Namun, ia tidak mati. Ia tetap sadar, merasakan setiap detik penderitaan itu. Arwah-arwah lainnya mulai mengepungnya, menatapnya dengan mata penuh dendam. "Inilah tempatmu," kata salah satu arwah itu dengan suara serak. "Selamat datang di neraka." Joko ingin berteriak, ingin menangis, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa merasakan penderitaan yang tak berujung. Tubuhnya terbakar, namun tidak mati. Jiwa dan raganya terperangkap dalam siksaan abadi. Bus melaju lagi, meninggalkan Joko di lautan api itu. Pintu bus tertutup otomatis, dan sang sopir tanpa wajah kembali memegang setir. Di kursi belakang, seorang pria tua baru duduk, wajahnya muram dan matanya kosong. Ia membawa tas kain kecil di pundaknya, sama seperti Joko 5 tahun lalu. Bus melaju, kembali ke malam yang gelap, siap untuk menjemput penumpang berikutnya.